Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah keluarga Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Tropodo, mari kita awali dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 22 ayat 1 dan 2, Puji Konjuk Allah Romo. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara dipersilahkan bangkit berdiri. Marilah ibadah keluarga pada hari ini kita lakukan dengan penuh sukacita. Dengan bersujud di hadapan Tuhan, di dalam hati kita masing-masing hendaklah berbunyi demikian. Pokok pertolongan kita adalah dari Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tiada pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan kasih setianya kekal selama-lamanya. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita memuji nama Tuhan kembali dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 29 ayat 1 dan 2. Sumangga sowan Gusti. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa, mohon penyertaan Tuhan dan mohon ampunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, dengan rasa syukur dan terima kasih Tuhan. Pada hari ini ibadah keluarga warga Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Tropodo mengaturkan doa supaya semua yang terjadi pada hari ini Tuhan, Engkau hadir tengah-tengah kami, berkati kami Tuhan, sehingga kami layak untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, layakkan kami Tuhan, berkati kami, bersihkan hati kami, sucikan hati kami Tuhan, sehingga firman-Mu akan menjadi dasar di dalam kehidupan kami lepas hari. Firman-Mu akan menuntun langkah hidup kami Tuhan. Bersabdalah Tuhan, anak-anak-Mu siap mendengar dan melakukan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin.
Mari kita memuji kembali dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 191 ayat 1 dan 2, Gusti Yesus pangin kula. Bapak Ibu, bacaan kita pada hari ini terambil dari Kejadian bab 27 ayat yang ke-1 hingga yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Dengan perikop, Yakub diberkati Iskak sebagai anak sulung. Ketika Iskak sudah tua dan matanya telah kabur sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau anak sulungnya, serta berkata kepadanya, "Anakku," sahut Esau, "Ya Bapa." Berkatalah Iskak, "Lihat aku sudah tua, aku tidak tahu bila hari kematianku. Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu, pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang, olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang kugemari. Sesudah itu bawalah kepadaku supaya ku makan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati." Tetapi Ribka mendengarnya ketika Iskak berkata kepada Esau anaknya. Setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, "Telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu, bawalah bagiku seekor binatang buruan dan olahlah bagiku makanan yang enak supaya aku makan dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita, ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu seperti yang digemarinya. Bawalah itu kepada ayahmu supaya dimakannya agar ia memberkati engkau sebelum ia mati." Lalu kata Yakub kepada Ribka, ibunya, "Tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulit kulicin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengan demikian, aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat." Tetapi ibunya berkata kepadanya, "Akulah yang menanggung kutuk itu, anakku. Dengarkan saja perkataanku, pergilah ambil kambing-kambing itu." Lalu ia pergi mengambil kambing-kambing itu
dan membawanya kepada ibunya. Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau, anak sulungnya, pakaian yang disimpannya di rumah, lalu disuruhnya dikenakan oleh Yakub, anak bungsunya. Dan kulit anak kambing dibalutkannya pada kedua tangannya dan pada lehernya yang licin itu. Lalu ia memberikan makan yang enak dan roti yang telah diolahnya itu kepada Yakub anaknya. Bapak Ibu, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah bagi setiap orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan dan diterapkan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Sebelum kita mengumuli firman ini, mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 191 ayat 1 dan 2, Gusti Yesus pangen kula. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, judul renungan kita pada hari ini adalah Berbuatlah yang adil, dan di dalam bahasa Jawa, ojo pilih kasih. Bapak, Ibu, ada suatu keluarga, yaitu di dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Panglipur yang beristrikan Ibu Siti Mawaliatun, ia mempunyai 2 orang putra, bernama Eko Purnomo dan yang kedua bernama Dwi Wahyono. Kedua putranya ini sangat-sangat pandai, sangat-sangat pintar, dan keduanya kuliah di perguruan tinggi negeri yang ternama. Tentunya kedua orang tua ini sangat bangga. Oleh karena itu kedua anak ini selalu diceritakan kepada teman-teman, baik teman-temannya Bapak Panglipur ini, juga teman-temannya Ibu Siti Mawaliatun ini, bahwa anak mereka ini adalah anak yang sangat baik, di dalam kuliahnya juga nilainya juga cukup baik. Namun di balik itu, kedua orang tua ini mempunyai kasih sayang yang berbeda. Untuk Bapak Panglipur ini, bapaknya sangat menyayangi anaknya yang sulung, yaitu Eko Purnomo. Sedangkan Ibu Siti Mawaliatun ini mencintai, mengasihi anaknya yang kedua, yaitu Dwi Wahyono. Bila kedua anak ini ada suatu perselisihan, kedua orang tua ini tidak satu suara untuk memberi solusi kepada kedua anaknya, karena Bapak Panglipur ini membela si anak yang sulung, yaitu Eko Purnomo, dan Ibu Siti ini membela anak yang kedua, yaitu Dwi Wahyono. Bahkan kedua orang tua itu
mempertahankan ya kemauannya sendiri. Menurut Bapak Ibu bagaimana kira-kira menurut cerita kedua orang tua ini yang selalu berpihak pada bapaknya, berpihak pada anaknya yang sulung, dan ibunya berpihak pada anaknya yang kedua. Dan setiap ada permasalahan dia tidak memberikan solusi, namun pertengkaran malah terjadi. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Tentunya Bapak Ibu tidak akan menyetujui pendapat seperti ini. Tentunya Bapak Ibu tidak sependapat dengan apa yang diperbuat oleh kedua orang tua ini. Mungkin Bapak Ibu, jadi saudara-saudara kita ini, Bapak Purnomo dan Bapak Panglipur dan Ibu Siti ini kurang memahami tentang hukum utama yang telah diberikan, diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, yaitu berbaktilah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi mungkin inilah yang dia lupa sehingga dia tidak menjalankan hukum kasih ini terhadap keluarga mereka, terhadap anak-anaknya, sehingga terjadi perselisihan antara anaknya ini tidak bisa diatasi. Bapak Ibu, mari kita kembali kepada perikop kita tadi, ya di dalam bacaan kejadian 27 ayat 1 hingga yang ke-17 tadi tentang cerita Iska. Namun sebelumnya mari kita mengulas tentang keberadaan Ribkah sebelum dipinang oleh Iska. Ini terdapat di dalam Kejadian 24 yang saya akan bacakan untuk diulas di ayat yang ke-12 hingga yang ke-20. Demikian firman-Nya. Lalu berkatalah dia, Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini. Anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Iska. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribkah yang lahir dari Batuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas baunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya. Seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Jawabnya, minumlah Tuan. Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberikannya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah, untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum. Kemudian segeralah dituangkannya air yang di buyungnya itu ke dalam palungan lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air, dan ditimbanyalah untuk semua unta-unta orang itu. Bapak Ibu serta saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi Ribkah sebelum dipinang oleh Iska, Ribkah ini juga seorang gadis yang telah diberkati oleh Tuhan. Dan doa hamba Abraham yaitu Eliezer itu telah dijawab sesuai permintaannya. Dan inilah yang menjadi berkat bagi Ribkah dan Iska. Dan akhirnya Ribkah dan Iska ini menjadi suami istri dan diberkati oleh Tuhan. Dan keduanya dikaruniai dua orang anak, Esab dan Yakub. Dua anak ini mempunyai keahlian masing-masing, keahlian sendiri-sendiri.
dari kisah ini menunjukkan bahwa Bapak Iskak dan Ibu Ribkah ini mempunyai anak kesayangan masing-masing. Pada suatu hari, Iskak memanggil Esau untuk anaknya yang sulung, untuk diberitahu bahwa si Iskak sudah merasa sudah tua, dan aku tidak tahu bila hari kematianku tiba. Maka Iskak menyuruh Esau untuk berburu, dan hasil buruannya itu dimasak untuk Iskak. Bapak Iskak akan memberkati Esau anaknya yang sulung itu. Tetapi Ribkah mendengarkan percakapan itu, maka ia cepat-cepat menyuruh Yakub untuk mengambil kambing dan disembelih dan dimasak sesuai kesukaan Bapak Iskak. Tetapi Yakub sudah merasa ragu-ragu dengan rencana ibunya itu. Maka karena ia takut kalau ada kutuk yang akan menimpa dirinya. Tetapi ibunya berkata kepadanya, akulah yang menanggung kutuk itu, anakku. Dengarkan saja perkataanku, pergilah ambil kambing-kambing itu. Dan akhirnya berhasillah rencana Ribkah untuk mengambil berkat Esau kepada Yakub. Dari kejadian ini maka hubungan antara Esau dan Yakub menjadi tidak baik. Hal ini dikarenakan oleh kedua orang tua yang berbuat tidak adil. Mungkin karena kedua orang tua ini sudah melupakan ajaran-ajaran Tuhan kepadanya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada suatu syair lagu yang sangat indah yang akan saya ulas pada hari ini, yaitu Aku duwe pamarto, yang saya ulas di ayat 1 dan 2. Aku duwe pamarto lah saibo bekjaku, aku dadi kagungane wah Gusti ya duweku, duweku dan seterusnya. Di ayat yang kedua, saka ing kitab Injil sun antuk warta tuhu, lamun Gusti Yesus Kristus dadi juru slametku, duweku dan seterusnya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari syair lagu ini kita merasakan bahwa firman Tuhan itulah yang akan menyelamatkan kehidupan kita. Soko ing kitab Injil surun antuk warta tuhu. Dari sini ya kita membaca, mendengar firman Tuhan dari berita keselamatan. Soko ing kitab Injil sun antuk warta tuhu. Jadi kita mendapatkan berita keselamatan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian kita hidup di dunia ini akan mendapatkan bimbingan Tuhan, akan mendapatkan tuntunan Tuhan, dan akan mendapatkan berkat dari Tuhan, sehingga sukacita, damai sejahtera ada di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu jangan pernah menyepelekan firman Tuhan. Karena kalau kita menyepelekan firman Tuhan, yang terjadi adalah kutuk dan dosa. Namun kalau kita taat dan setia melakukan firman Tuhan, yang terjadi adalah berkat, sukacita, dan damai sejahtera. Karena kuasa Allah Bapa dan kuasa Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan Roh Kudus berkarya di dalam jiwa raga kita. Bapak, Ibu, serta saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat firman tadi, memang firman itu kekal adanya. Jadi di dalam kita mengimani bahwa Sang Kristus, Sang Juru Selamat, juga melalui firman-Nya ini akan menyelamatkan kita. Dan firman ini tidak pernah berubah, satu huruf ataupun satu kata di dalam kehidupan, di dalam firman ini. Dan di dalam kehidupan kita pasti akan terjadi firman yang di sini. Jadi akan menyelamatkan kita, bahkan kalau kita mengabaikan akan terjadi kutuk dan dosa. Karena kuasa Allah Bapa dan kuasa Tuhan Yesus Kristuslah dan Roh Kuduslah yang berkarya di dalam diri kita kalau kita setia dan taat kepadanya. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang kekasih Tuhan, marilah kita taat kepada dan setia kepada Tuhan demi kemuliaan-Nya. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tibalah kita pada saatnya kita akan menghaturkan persembahan kepada
Tuhan. Dan persembahan ini kita iringi dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi 157 ayat 1 dan 2, Caos no pisungsungmu. Caos no pisungsungmu aneng pasamuan klayan liloning ati klawan legowo atur no pisungsungmu kanthi sukarana caos no pisungsungmu dadya jinaning bunga minangka panuwunu wit siing Allah. Kami rahaning Gusti tanpa tinandingan sarana samu barang saisining bumi jersey rahmating Gusti tansah binabar caos no pisungsungmu dadya jinaning bunga minangka panuwunu wit siing Allah. Bapak Ibu, mari kita berdoa dan kita sambung dengan doa syafaat. Allah Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, dengan rasa syukur dan terima kasih Tuhan, pada hari ini ibadah keluarga warga GKJ Jemaat Tropodo telah berjalan dan tidak kurang suatu apapun. Semua ini hanya karena kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami berjemaat, bergereja, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ini. Hanya kasih karunia-Mu dan berkat-Mu sajalah kami akan mendapatkan sukacita. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa buat jemaat-Mu Tropodo Tuhan. Kiranya Engkau berkati semua komisi yang ada di GKJW ini ya Tuhan. Sehingga apa yang dilakukan di dalam komisi-komisi ini sesuai dengan kehendak-Mu dan akan membawa Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Tropodo yang akan lebih baik, lebih maju dan akan lebih menjadi berkat bagi sesama kami. Kami juga berdoa buat anak-anak kami, anak-anak sekolah di mana pada saat ini Tuhan, anak-anak kami sudah kurang lebih 3 bulan belajar di rumah Tuhan karena virus COVID-19 ini Tuhan. Kiranya Engkau hadir untuk menghadapi anak-anak ini Tuhan, berkati mereka, berilah penghiburan, berilah semangat sehingga anak-anak kami ini tetap semangat di dalam belajarnya. Kami juga berdoa buat keluarga, orang tuanya supaya tetap mensupport anak-anak ini sehingga anak-anak ini tetap belajar dengan penuh sukacita. Sehingga anak-anak kami dapat menggapai cita-citanya dengan belajar yang keras. Semuanya ini akan terjadi karena penyertaan-Mu dan berkat-Mu saja, juga karena kasih sayang orang tua terhadap anak-anaknya. Kami juga berdoa buat anak-anak kami yang mencari pekerjaan Tuhan. Kiranya Engkau berkati Tuhan, di mana saat ini sangat banyak PHK karena pandemi COVID ini Tuhan. Di mana perusahaan juga berhenti di dalam aktivitasnya untuk memproduksi barang, untuk beraktivitas. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon Engkau hadir tengah-tengah anak-anak kami ini untuk menghiburnya, untuk memberi jalan keluar yang terbaik, untuk mencari pekerjaan-pekerjaan yang baru nantinya. Kami juga berdoa buat anak-anak kami yang akan mencari jodoh Tuhan. Kiranya Engkau berkati Tuhan seperti halnya Ribkah dan Iska ini Tuhan. Karena berkat-Mu lah yang menjadikan anak-anak kami ini akan mendapatkan sukacita damai sejahtera.
Kami juga berdoa untuk pemerintahan kami, bangsa dan negara kami ini Tuhan, di mana saat ini sangat pelit percobaan-percobaan yang dialaminya. Kami juga berdoa buat Bapak Presiden serta timnya, yaitu para menteri, para anggota DPR, para anggota MPR, juga para gubernur, para bupati, para camat, para lurah, juga yang paling dekat di sini Tuhan, yaitu RT RW. Kiranya berilah roh hikmat kebijaksanaan Tuhan, sehingga apa yang ia lakukan hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Dan kami semua sebagai anak-anak-Mu yang setia Tuhan, kami tetap mendukung apa yang menjadi program pemerintah untuk memutus mata rantai COVID-19 ini Tuhan, sehingga akan segera berakhir dan keadaan negeri kami ini akan segera pulih kembali seperti sedia kala. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk persembahan Tuhan yang sudah kami sebagian kecil kami ambil dari berkat yang Kau berikan kepada kami. Kiranya Engkau berkenan Tuhan, berkatilah persembahan ini sehingga akan menjadikan bekal untuk sarana dan prasarana kami hidup berjemaat bergereja di sini Tuhan, sehingga jemaat Mutropodo ini akan menjadi berkat bagi sesama kami di lingkungan ini, terutama yang di sini Tuhan, juga terutama untuk seluruh GKJW yang ada di Jawa Timur ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami juga akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau lindungi kami Tuhan, tuntun kami Tuhan, sehingga kami dapat bertemu dengan keluarga kami di rumah dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus, demikian doa kami, di mana semua ini hanya karena kasih karunia-Mu Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 436 ayat 1. Gusti nuntun lampah kula. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan kita akan menerima berkat dari pelayannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.